Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi dengan pelajaran fikih ya. Materi ini disusun Bu Dewi untuk siswa kelas 5 MI Muhammadiyah 1 Jombang The Inspiring School. Harapan Bu Dewi, semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Hari ini pelajaran kita masih tetap pelajaran 1. Pada pertemuan kedua hari ini, kita masih belajar tentang bersuci dari haid. Masih ingat ya dengan pelajaran lalu? Coba apa saja yang sudah kalian pelajari? Ya, diantaranya pengertian haid, dalil yang menjelaskan tentang haid, dan ciri-ciri darah haid. Lalu, pada pertemuan 2 ini, apa yang akan kita pelajari? Langsung saja, kita akan mempelajari tentang waktu keluarnya haid. Di sini Bu Dewi rangkumkan beberapa hal tentang waktu keluarnya haid yang harus kalian perhatikan betul. Perlu kalian cermati bahwa darah haid itu keluar paling sedikit sehari semalam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Nah, jika ada di antara kita yang haid lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah itu disebut darah istihadhoh. Apa maksudnya istihadhoh? Darah istihadhoh adalah darah penyakit. Yang perlu diingat ketika seorang perempuan mengalami istihadhoh, 1, harus periksa ke dokter. Yang kedua, harus tetap menjalankan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa. Umumnya, haid itu terjadi antara 6 atau 7 hari. Beberapa penjelasan tentang haid yang perlu kalian cermati adalah haid adalah tanda bahwa seorang perempuan telah memasuki usia akil balik. Tadi sudah dijelaskan Bu Dewi, pada saat itu mulai diwajibkan perintah agama seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain. Akil balik adalah tanda seorang telah memasuki usia dewasa dan sudah dibebankan tanggung jawab mengerjakan perintah agama. Sampai di sini jelas ya. Selanjutnya, perbedaan laki-laki dan perempuan. Jika perempuan tadi akil baliknya ditandai dengan haid, maka akil balik seorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah itu bagaimana? Mimpi yang menyebabkan keluarnya sperma. Kemudian mimpi basah itu biasanya terjadi pada usia ke-15 tahun. Namun yang perlu kalian ketahui bahwa setiap anak itu berbeda-beda, ada yang usia 15 tahun, ada yang lebih cepat. Biasanya seusia kalian juga sudah ada yang mengalami mimpi basah. Pesan Bu Dewi, kalau kalian sudah pernah mengalami mimpi basah, ceritakan kepada orang yang kamu percaya, misalnya orang tua
atau guru. Mengapa demikian? Karena ketika kalian sudah mengalami mimpi basah, berarti kalian sudah memasuki usia akil balik. Jadi, jika kalian bercerita pada guru atau orang tua, nanti guru atau orang tua akan menyarankan kalian atau memberi panduan bagaimana kewajiban yang harus dilakukan orang laki-laki yang telah memasuki usia akil balik. Termasuk bagaimana agar ibadah kalian sempurna. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang saat haid. Apa saja hal-hal yang dilarang saat haid? Pada materi ini dirangkumkan Bu Dewi, setidaknya ada 4 hal yang dilarang saat haid. Yang pertama adalah sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Jadi perempuan yang sedang haid dilarang untuk melaksanakan sholat ya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah yang berbunyi idza aqbalatil haidatu fada'iyas sholata. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya apabila datang haid hendaklah engkau tinggalkan sholat. Selanjutnya yang kedua, larangannya adalah puasa. Sebagaimana sholat tadi, puasa juga begitu. Puasa wajib atau puasa sunnah semua dilarang ketika seorang perempuan mengalami haid. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Mu'azzah. Ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa gerangan perempuan yang haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Jawaban Aisyah adalah, aku bukan haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadisnya 335. Selanjutnya mengerjakan tawaf wajib atau tawaf sunnah itu juga dilarang. Selanjutnya melaksanakan iktikaf. Iktikaf apa itu? Iktikaf adalah berdiam di masjid. Maksudnya berdiam di masjid adalah berdiam di masjid untuk melaksanakan ibadah. Biasanya kalau orang beriktikaf itu banyak-banyak membaca Al-Quran dan banyak-banyak melaksanakan sholat. Namun bagaimana jika kita sekedar lewat? Sekedar lewat dibolehkan. Sekedar lewat yang dimaksud adalah misalnya kita dalam satu rombongan perjalanan, kemudian rombongan kita singgah di masjid untuk melaksanakan sholat. Kita ikut beristirahat di masjid, itu tidak apa-apa ya. Yang penting tidak berniat untuk melaksanakan ibadah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud. La ukhillal masjidu li khaidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud. Artinya, saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang sedang junub. Itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.
itu ya tugasnya. Bu Dewi juga tuliskan di bawah video supaya kalian mudah dalam mengikuti linknya. Akhirnya, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga ilmu kalian bermanfaat. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.